Nanti tahun depan mungkin biaya aku nyanyi udah bukan 200 juta lagi ya. Tahun depan biaya aku nyanyi 2 miliar kan, 1-2 jamnya nyanyi. Kayak Mariah Carey 2 M. Anyway, yang Cana Dalam Kelihatan itu bukan aku yang buat. Selalu bikin heboh. Ya, itulah sebutan bagi Pinkan Mambo saat ini. Setelah bisnis menjual donatnya jadi trending, aksi Pinkan kembali bikin netizen geleng-geleng kepala. Lihat saja aksi mantan vokalis duo Maya itu saat tampil di festival musik Synchronize beberapa waktu lalu. Tidak hanya mengundang gelak tawa, aksi Pinkan di atas panggung seolah sedang menggelar konser tunggal. Dan menariknya, kehadiran Pinkan itu ternyata untuk menggantikan posisi Maya Estianty yang seharusnya tampil saat itu. Cuma 3 hari sebelum show, dan aku gak tahu kalau aku bakal gantiin Maya, aku gak tahu. Jadi aku gak, ya aku mau gantiin siapapun aku gas gitu loh. Selama dia bisa bayar aku ya aku gas. Iya aku goblok. Itu sih bodoh sih. Apa sih ya? Iya itu pas lagu pertama kan opening gitu. Ya aku muter otak gitu kayak apa yang harus aku lakukan gitu. Apakah aku akan bikin viral lagi? Anyway, yang Cana Dalam Kelihatan itu bukan aku yang buat. Itu memang, makanya kata temen aku viral itu nggak bisa dibuat. Kayak lu kalau viral aja gitu. Kata anakku enggak, elegan saja gitu yang bisa. Pas ya udahlah elegan saja gitu, nggak usah tiduran. Oke lah gitu. Tapi lihat nanti dalam hati gue gitu. Terus aku sebelum nyanyi itu aku kayak bener-bener nggak mau ngomong sama sekali karena aku bener-bener siapin tenaga buat gempur 200 juta gitu. Jadi aku nggak mau ngomong sedikit pun. Pokoknya mukaku Mbak boleh minta foto nggak? Nggak, lagi sakit aku bilang gitu. Pas lihat crowdnya, wah keren banget. Mana pegawai donat aku kan juga nonton kan di depan aku itu kan. So aku kayak apa yang harus aku lakukan gitu. Nah ya udah aku tiba-tiba ada pas masuk itu ada speaker tinggi, langsung aku kangkangin, aku berdiriin di kaki aku pas aku lagi gerakan gitu aku bilang orang gila sih gue ini ya gitu. Sempat rehat dari panggung hiburan tanah air, tak lantas membuat ibu 2 anak itu kehilangan pamornya loh. Berbagai cara pun dilakukan Pinkan agar tetap eksis, tampil memukau di depan penggemarnya pastinya. Dan benar saja kan, tembang Teman Tapi Mesra yang pernah jadi salah satu hits bersama Maya kembali membawa kenangan indah Pinkan saat masih sama duo Maya. Dipikir orang gue gimmick kali ya gitu. Pala lo gimmick, gue gak ada gimmick. Kemarin cuma 3 lagu doang. 3 lagu doang? 3 lagu doang. 3 lagu 200 juta tuh. Ya udahlah jadi Madonna gitu kan ya. Madonna kan tuh nggak tahu malu ya orangnya, biar tua juga gokil gitu. Udahlah gas aja lah gitulah. Walaupun ini Indonesia sih tapi bodo amat lah, lu mau nggak pakai gue lagi, emang gue kayak begini orangnya sengklek. Lagian kan anak Gen Z sekarang tuh sengklek. Menurut gue ya lu netizen lu sengklek, gue sengklekin lagi, bener nggak? Duh, Pinkan emang gak pernah main-main buat soal penampilan. Bahkan untuk menunjang aksi panggungnya malam itu, Pinkan secara khusus meminta putranya Reza yang juga sedang berkarir sebagai penyanyi untuk jadi fashion stylistnya loh. Di balik penampilan fenomenalnya itu, Pinkan ngaku dapat bayaran yang super fantastis. Untuk 3 lagu yang dinyanyikannya, Pinkan mendapat bayaran 200 juta rupiah. Menariknya, bayaran sebesar itu masih dianggap sangat kecil. Beda hal jika dirinya dan dia tampil di luar negeri tentu saja lebih besar. Karena katanya dapat US dollar loh. Dan ternyata tampil di luar negeri alias go internasional sudah jadi keinginan Pinkan sejak lama. Bahkan sebelum dirinya berduet dengan Maya Estianty, istri dari Arya itu udah mempersiapkan diri untuk go internasional. Untuk ngewujudin cita-citanya itu, Pinkan bilang dia lagi ngegarap single bahasa Inggris yang nantinya bakal diluncurin khusus pendengarnya di luar negeri loh.
Persiapannya itu mepet sih 3 hari gitu. Sebenarnya tadi kita ada 2 opsi gitu. Sebenarnya aku pengen jahit baju kayak baju yang Mariah Carey gitu, kayak batu-batu semua gitu. Kayak mahal banget gitu bahannya, juta-jutaan. Itu bling-bling banget gitu sampai silau. Di sisi lain juga anakku bilang kayaknya terlalu berlebihan kalau mami pakai bahan yang juta-jutaan harganya gitu. Karena lebih simpel aja gitu, kecuali ini konsernya mami sendiri gitu. Jadi casual, cuma mami kayak anak Gen Z aja. Jadi yang jadi fashion stylist aku tuh Rezel, anak aku yang pertama, dia juga penyanyi. Nah itu dia make upin aku, fashion stylistin aku dari jaket aku sampai pita-pitanya tuh dia yang jahit-jahitin, siapin sama asisten aku kayak gitu, dia siap-siapin semuanya gitu. Seneng sih, kayaknya udah jalannya aku itu memang mungkin maunya Tuhan saat ini gitu keluarnya, ketika aku dibayar 200 juta. Jadi aku nggak mau kan turun harga dari dulu gitu. Itu sih intinya. Banyak orang dulunya itu menghina aku karena aku katanya nggak ada job atau apa. Sebenarnya sorry to say, aku bukan nggak ada job sih, mungkin itu bener-bener enggak sih, karena kalau artis lain kan udah merasa dirinya diva, terus dia nggak mau go to next level kan, menjadi artis internasional. Kalau aku kan udah bosen nyanyi di Indonesia, dan otak aku udah bukan di sini lagi gitu loh. Otaknya Pinkan itu udah nyanyinya di Jerman, di London, nah aku lagi bikin single dalam bahasa Inggris yang akan dipasarkan ke seluruh dunia. Jadi aku akan tetap keluarin single lagu aku yang dalam bahasa Indonesia. Untuk orang Indonesia tetap akan buat gitu. Tapi cita-cita aku sebelum meninggal, aku harus tour di seluruh dunia dalam bayaran yang US dollar gitu loh. Aku keren ya, itu nggak usah bingung, karena kan emang nggak ada lagi artis yang berpikiran untuk go internasional seperti Agnes Mo, Pinkan Mambo, terus Anggun, dan Sandi Sandoro atau siapapun gitu ya. Karena mereka jadi jadi diva itu harusnya ya berpikir seperti itu. Jangan heran karena targetnya, karena emang keren, emang Pinkan emang udah nyiapin diri untuk jadi artis internasional. So my entertain beda banget sama orang Indonesia, karena entertain aku emang udah internasional. Waktu aku nyanyi di Los Angeles kan aku menghibur orang Amerika, 200 orang datang ke show aku di pelataran mall gitu, untuk membuat mereka joget dan mengerti lelucon kita, komedi kita itu. Even though Beyonce pun dan Mariah Carey pun itu beda. Kalau seorang entertainer sejati, dia akan bisa ditaruh di jalanan dan bikin jalanan itu heboh. Itu entertainer sejati. Nah, Beyonce dan Mariah Carey belum tentu bisa. Emang aku keren dari dulu juga, aku sebelum ketemu Maya dan Dani emang udah bilang gue keren, dan Mas Dani preparein aku, bandingkan aku dengan artis Indonesia, aku bilang sorry, level aku bukan itu. Kembalinya sang biduan, Pinkan Mambo sebagai penyanyi tidak lepas dari dukungan para penggemarnya. Lihat saja di akun media sosialnya. Postingan Pinkan malam itu mendapat respon luar biasa. Di antara mereka bahkan meminta dirinya untuk berhenti jualan donat. Mendengar hal itu, Pinkan tak lantas mengiyakan. Baginya menjadi pengusaha merupakan sebuah tantangan yang tak pernah dijalaninya selama ini. Menurut gue sih orang-orang tuh pada nggak cerdas sih. Tapi menurut gue sih mungkin ada benernya juga gitu ya. Makanya aku gambling aja. Kalau emang aku ditakdirkan untuk jadi penyanyi, nggak jadi pengusaha, jadi penyanyi juga bisa jadi miliarder. Kayak Mariah Carey itu kan uangnya miliarder juga. Dan again, kalau kita nyanyi keliling dunia juga banyak juga kan uangnya gitu. Aku tuh pengennya tuh maksudnya pensiun, maksudnya kayak punya aman gitu. Tapi pengusaha juga challenge gitu. Aku pengen jadi kayak Donald Trump gitu, yang punya gedung-gedung gitu di Sudirman gitu. Itu aku pengen juga kayak gitu.
Ya kan kalau pengusaha yang punya bank-bank itu kan tidur doang terus uangnya ada gitu kan tiap hari. Mereka tidur doang gitu. Capek. Kalau nyanyi ya masih nyanyi sih capek tapi enak sih kayak. Jadi Mariah Carey juga enak sih tinggal tur-tur doang gitu terus malah enak juga sih. Enak dua-duanya. Terserah lah penonton. Wah lihat aja nanti kalau aku memang diumpetin alat masaknya aku suruh nyanyi berarti aku nyanyinya sukses. Tapi kalau nyanyi bisa bisnis bisa lebih bagus. Sebenarnya sih suka-suka orang, maksudnya ya gitulah. Tapi emang bener juga sih bikin bisnis tuh gak gampang, itu bener juga. Nah kita challenge aja Pinkan Mambo ternyata bisa nggak sih membagi otaknya ketika dia harus juga nyanyi, tapi dia juga harus mengelola bisnisnya. Apakah dia bisa mampu melakukan dua-duanya itu? Aku rasa sih mampu sih harusnya. Makanya aku jadi pengusaha itu salah satunya karena dendam pada dulunya itu. Aku itu pernah gak dihargain oleh beberapa IO. Bahkan banyak banget IO yang bilang Pinkan Mambo lu ya tak ambil aja deh job cuma segini sekian juta di bawah rate gitu. Karena lu kan lagi BU gitu. Jadi gak sopan mulutnya. Waktu dulu aku terima karena aku gak punya uang. Dan itu kasihan banget. Tapi sekarang kalau aku udah jadi perusahaanku omsetnya tahun depan bakal miliaran dalam sehari. Ya sorry banget sih gue di rumah aja udah punya miliaran gitu. Nyanyi itu bukan cuma uang tuh bukan didapetin dari nyanyi doang. Dari usaha juga kita bisa punya uang gitu.